Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua yang ada di muka bumi ini, baik itu orang Islam dan bahkan kepada orang kafir pun Allah berikan kepada beliau, kepada dia. Sehingga surganya orang kafir yaitu di dunia dan nerakanya orang kafir yaitu di akhirat, dan surganya orang beriman yaitu di akhirat dan nerakanya orang beriman bukan neraka tapi cobaan yaitu di dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat dan sertakan salam tak lupa kita berikan, tak lupa kita kirimkan, kita wasolkan kepada baginda alam, man huwa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua yang ada di muka bumi ini. Langsung saja, dalam satu hari yang kemarin yang telah lewat kita bahas tentang 3 perkara masalah nikah. Yang pertama, jika ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka kita harus didik dianya dengan baik-baik, dan seorang ibu dan ayahnya harus berjima pada malam Jumat. Dan jika dan apabila kita berjima pada malam Sabtu dan Ahad, maka anaknya itu akan terjadi, takutnya akan terjadi menjadi pencuri dan gila. Langsung saja kita langsung bahas, yaitu malam Senin. Pernah nggak kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari orang yaitu miskin, fakir, tetapi dianya ridho dengan perintah Allah dan kodoknya Allah, ketetapan Allah. Itu adalah manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Itu insya Allah balasannya surga. Kita tak apa-apa fakir di dunia, tapi kita harus berusaha menjadi orang kaya, karena semua Rasul kita adalah kaya semuanya. Nabi Muhammad kaya, beliau aja dilamar oleh Khadijah dengan 100 ekor unta. Nabi Yusuf kaya bahasa, semua bahasa yang ada di muka bumi ini Nabi Yusuf paham. Nabi Sulaiman apalagi kayanya, pokoknya semua nabi kaya. Maka kita sebagai orang beriman
Kita harus berusaha menjadi orang kaya, enggak kaya harta, kaya ilmu, tapi kayanya dermawan. Gimana supaya anaknya kita itu nanti menjadi orang yang ridho dan dengan ketetapan Allah? Para ulama telah menerangkan, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Waman, dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatul isnin, pada malam Senin, yakunu maka jadil al waladu anaknya itu fakiron fakir, au miskinan atau miskin, au rodiyan atau ridho, li amrillahi, tetapinya ridho kepada perintah Allah, wa qadaihi, dan kodonya Allah. Jadi jika ingin anak kita itu, ya kalau anak menjadi miskin tak mungkin, tetapi jika kita ingin anak kita itu menjadi ridho dengan ketetapan Allah, maka boleh juga malam Senin seorang orang tua berjima pada malam Senin. Terus pernah nggak kita melihat anak seseorang itu berbakti banget kepada kedua orang tuanya, sehingga terlintas dalam hatinya, kata mamanya, ya Allah, katanya, coba anakku kayak anak orang itu, katanya, baik, rajin sholat, gak pernah marah, gak pernah melawan orang tua. Pernah gak kita mendengar kayak gitu? Kalau saya setiap hari. Bagaimana caranya supaya anak itu menjadi barul walidain, berbakti kepada kedua orang tua? Sebagai orang tua kita harus ajarin yang namanya adab. Karena al-adabu fawqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa pauko da'ala? Karena pauko itu enggak ada senderannya. Kalau ala itu seperti buku di atas meja, itu enggak ada yang namanya ruangan kayak gini, pasti nggak ada longgar, pasti berdempetan. Kalau pauko itu tergantung seperti lampu. Gimana caranya supaya anak kita menjadi barul walidain? Kita harus didik dia, kita harus masukkan dia ke pondok. Terus seorang ibu dan ayah harus berjimanya pada malam Selasa. Kenapa? Waman, dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatul Selasa, pada malam Selasa, yakunu maka jadilah al waladu anaknya itu barul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terus kita sebagai seorang anak, janganlah kita mengatakan wala taqul lahum uffi wala tanharhuma, dan jangan kita mengatakan atau malah membantah percakapan orang tua kita. Tak boleh. Aja enggak boleh. Misalkan Badri kata dianya, ambil ini. Enggak mak, ambil sendiri aja. Wah, kacau kayak gitu. Kita sebagai anak enggak boleh kayak gitu. Karena orang tua, ibu udah melahirkan kita selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun, sedangkan ayah telah memberikan kita pakaian. Terus ingin enggak anak kita itu, pernah enggak kita melihat orang bersyukur, orang banyak bersyukur, orang banyak ilmu, orang banyak akal di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu pernah. Banyak bersyukur kayak mana? Saya pernah mendengar orang, saya kasih ini jajan 1.000 aja, alhamdulillah katanya. Terus kasih lagi, alhamdulillah. Wah, kata sayanya. Terus ketika itu saya tanya, nggak berani saya tanya, mungkin kata sayanya mamanya ini berjimatnya pada malam Rabu, kata sayanya. Mungkin banyak bersyukur. Kalau orang pintar ya banyak, pintar mengakali, pintar membodohi, pintar mengata orang. Terus orang banyak akal ya juga banyak. Terus gimana caranya supaya anak kita itu menjadi banyak akal, menjadi banyak bersyukur, menjadi banyak ilmu? Para ulama telah menganjurkan kepada seorang ibu dan ayah untuk berjima
pada malam Rabu. Karena apa? Karena waman dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailati arba'in pada malam Rabu yakunu maka jadilah al-waladu adanya itu kasirul ilmi banyak ilmu, kasirul akli banyak akal, kasirul syukri atau banyak bersyukur. Jadi jika ingin anak kita itu menjadi banyak bersyukur, banyak akal dan banyak ilmu, maka seorang ibu harus berjima dianya pada malam Rabu. Terus pernah nggak kita melihat seseorang itu ikhlas banget di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh misalkan, hey kamu ambil kertas saya di sana di kelas kata dianya. Terus dianya ambil, terus hey kamu katanya kerja ini, kerjain, tapi dia nggak pernah membantah, dia ikhlas. Pernah nggak kita melihat kayak gitu? Ya pernah. Gimana caranya? Para ulama telah menerangkan waman dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatul khamis pada malam Kamis yakunu maka jadilah al-waladu anaknya itu mukhlison, itu ikhlas bi qalbi di dalam hatinya. Jadi jika ingin anak kita menjadi ikhlas di dalam hatinya, tumbuh keikhlasan di dalam hatinya, maka seorang ibu harus berjimanya sama bapaknya pada malam Kamis. Terus ini yang lebih aneh lagi. Saya ketika lagi madrasah, saya pernah melihat orang jari tangannya 6. Pernah gak kita melihat orang jari tangannya 6? Setelah saya SD, saya ngaji madrasah, saya melihat orang tangannya 6. Terus ketika itu saya masuk pondok, saya belajar, akhirnya paham kenapa asal usul tangan orang itu menjadi 6. Ya kayak gini kata para ulama. Kayak mana kata para ulama? Waman dan bermula orang jamaah yang berjima yaman fi lailatul aid pada malam 2 hari raya. Berarti nggak boleh. Apa yang terjadi ketika seorang istri dan suami berjima pada malam 2 hari raya? Yakunu maka jadilah al-waladu anaknya itu zasitul asabi'ain, yaitu 6 jarinya. Jadi setelah saya masuk pondok, akhirnya saya paham kenapa asal usul tangan orang itu menjadi 6 jarinya. Ternyata kayak gitu juga. Benar juga kata saya. Jadi nggak boleh ketika malam 2 hari raya seorang ibu dan ayah berjimak pada malam itu. Takut nantinya itu anaknya menjadi 6 jarinya. Takut dianya itu malu ketika udah besar diajakin sama teman-temannya, dicacihin. Takut dianya menjadi shock, akhirnya bunuh diri. Jadi nggak boleh, kesimpulannya nggak boleh berjima pada malam 2 hari raya. Sampai di situ dulu channel saya. Besok kita lanjutin lagi pembahasannya masih tentang kitab Fathul Izar. Pernah nggak kenapa saya ini selalu pakai peci ini, selalu pakai baju ini? Apakah saya itu nggak punya baju, nggak punya peci? Jawabannya bukan. Karena kita hidup di dunia ini harus punya prinsip, harus punya teguh pendirian. Karena apa? Karena supaya orang tahu, orang mengenal kita, mengenal jiwa kita kayak gitu. Seperti contoh, kita mengenal orang Indonesia. Orang Indonesia itu ciri khasnya adalah batik, maka batiklah ciri khas Indonesia. Jadi ciri khas saya pakai peci kayak gini, pakai baju kayak gini. Jadi konsep hidup itu harus jelas. Konsep hidup itu harus punya teguh pendirian, harus punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, kita hidup itu seperti kapal yang terbuat dari kertas, yang ditiup angin kemana, maka nggak tahu arah. Kayak gitulah orang yang nggak punya cita-cita, yang nggak punya prinsip. Jadi mulai sekarang kita harus punya cita-cita dan punya prinsip hidup. Nggak usah
Dengarin apa kata orang. Hei kamu Badri, kamu nggak berhasil, nggak bakal berhasil. Jangan didengarin. Itu semuanya adalah bisikan syaitan, supaya syaitan nggak boleh kita sukses. Jadi konsep hidup harus lurus. Nggak boleh yang namanya pantang menyerah, nggak boleh yang namanya lemah dengan apa kata orang. Teguh pendirian. Ingat, Innallah ma'ana. Allah bersama kita, bukan orang itu bersama kita. Nggak usah takut. Biar orangnya bilang, Badri kamu hitam, Badri kamu heder, Badri kamu buruk, Badri kamu nggak ngenteng, jangan didengarin, biarin aja. Jadi konsep hidup itu punya teguh pendirian, punya cita-cita, punya moto hidup, itu penting. Manjadah wajadah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.